Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama-sama dalam majelis yang mulia ini dalam rangka persiapan buka puasa bersama, puasa sunnah Syawal yang terakhir kita di tahun 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah di samping Abi sudah ikut bergabung Pak Kiai Ahmad Hasan Roja, Imam Besar Masjid Ar-Rahman Pondok Pesantren Al-Hadid. Kali ini Abi hanya menjelaskan secara singkat apa sih doktrin ABJI itu. Jadi ABJI atau singkatan dari Aku Bangga Jadi Islam ini bukan sekedar slogan semata, bukan sekedar singkatan yang sia-sia, tapi ada doktrin di dalamnya. Ada 3 doktrin dari ABJI ini. Isinya apa saja? Yang pertama, kita memilih Islam sebagai agama kita ini bukan kebetulan, bukan asal-asalan, bukan asal comot, tapi ada alasannya. Alasan kita memilih Islam adalah karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang diakui kepemilikannya oleh pemiliknya langsung, agama yang diturunkan langsung oleh pemiliknya, dan agama yang diresmikan untuk dianut oleh siapa saja oleh pemiliknya. Dan ini kenapa Habib bilang satu-satunya, karena tidak ada lagi agama di lain selain Islam ini yang seperti ini. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ayat yang singkat dan sering kita dengar ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti kalau cuma Islam agama yang diakui di sisi Allah, yang lain diakui nggak? Yang lain diakui nggak? Ya enggak berarti kan ya. Karena hanya Islam satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Berarti dari ayat ini udah jelas. Ya, siapa pemilik agama Islam ini? Allah, karena disebut innad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Yang kedua, ada deklarasi. Ya, deklarasi itu pengesahan ya dari Allah sebagai pemilik agama Islam ini kepada kita manusia untuk memilih agama Islam sebagai agamanya. Dalam ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Maidah yang ketiga, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku atas kalian. Dan kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Dan yang pertama, Allah memberikan isyarat bahwa Islam agama yang sudah sempurna. Yang kedua, telah cukup nikmat-nikmat Allah atas kita umat Islam. Yang ketiga, Allah resmikan, Allah sahkan, Allah deklarasikan Islam menjadi agama bagi kita semua umat Islam. Maka ini ayat yang tidak ada di ayat lain dalam kitab suci umat lain, cuma ada dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim, kitab sucinya umat Islam. Yang ketiga dalilnya surat Ali Imran ayat yang ke-85. Yang pertama, agama ini adalah agama yang diakui di sisi Allah. Yang kedua, agama yang Islam adalah agama yang diresmikan untuk manusia. Yang ketiga adalah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka akan ditolak daripadanya semuanya, baik agamanya maupun perbuatan-perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat orang-orang ini termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang milih agama selain Islam nanti kecelek, ya, ketipu, percuma. Kenapa? Karena ditolak agamanya. Ya, hanya Islam satu-satunya agama yang nanti akan diterima di sisi Allah. Ya, jadi ini adalah pernyataan tantangan. Artinya selain Islam menunjukkan diri bahwa Islam adalah agama yang diakui di sisi Allah, sejelas legalitasnya. Yang kedua, berani ya menantang agama-agama lain. Nah, kalau memang benar, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang benar, tunjukin bukti kebenaran kalian. Gitu ya. Nah, ini doktrin yang pertama yang harus kita terima, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, satu-satunya agama yang turun dari langit gitu ya. Dalam hadis Nabi disebutkan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih misalnya itu ya. Bahwa Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang mampu menyaingi tingginya agama
Islam. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Atau ada lagi ayatnya penutupnya, walau wakafa billahi syahida. Ya, jadi Allah telah mengutus Nabi Muhammad membawa petunjuk dan agama yang hak, bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli, yang akan dimenangkan di atas semua agama yang ada. Jadi Islam dijamin akan dimenangkan di atas semua agama. Makanya kalau ada debat-debat Islam Kristen pasti Islam menang. Kenapa? Karena sudah dikatakan sama Allah, liyuzhirahu 'alad dini kulli, akan dimenangkan di atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak akan pernah senang. Ya, wakafa billahi syahida, dan kita semua menjadi saksi gitu ya. Nah, ini ya. Doktrin yang kedua isinya adalah Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita. Kitab suci kita umat Islam adalah satu-satunya kitab suci yang hebat. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'anul Karim terjamin keasliannya, terjamin ya, terpelihara dari campur tangan manusia ya. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dari sejak diturunkan 1400 lebih tahun yang lalu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini. Al-Quran tidak pernah berubah. Kalau orang berusaha merubah banyak ya, seperti yang sekarang terjadi ya, itu channel Christian Prince ya, Chris Beka, dan banyak channel-channel youtuber kafir yang lain yang mencoba mendistorsi ayat-ayat Al-Quran, tapi tetap ketahuan ya, mereka baca Al-Quran saja salah ya, mereka mengutip isi Qurannya saja salah, mereka mengartikan ayat Al-Quran dan menafsirkannya seenaknya saja. Nah, maka ini membuktikan Al-Quran sampai sekarang ada satu-satunya kitab suci loh. Alkitab, Injil, kitab sucinya orang Kristen udah nggak usah tanya, ini udah rahasia umum gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya ya, kita nggak bahas itu ya. Dan kitab suci yang lain, sedangkan Islam punya Al-Quran sampai sekarang nggak berubah. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Jadi Allah dan bala tentaranya akan menjaga Al-Quran ini ya. Jadi setiap ada orang yang mau merubah Al-Quran, pasti Allah akan tahu. Kenapa? Karena satu, umat Islam tiap hari membaca Al-Quran. Umat Islam punya tradisi mengkhatamkan Al-Quran dari ujung ayat sampai ujung ayat satunya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas gitu ya. Maklum sapi betina itu ya. Jadi itu ya. Maka ini terpelihara. Tiap hari dibaca sama umat Islam. Ya, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, lembar demi lembar sampai khatam. Maka ada tradisi khatamul Quran. Yang kedua, banyak para penghafal Al-Quran di tengah-tengah umat Islam. Dia hafal dari awal ayat sampai akhir ayat ya. Dia hafal berapa ayat di dalamnya, tanda-tanda bacanya. Tidak ada yang mampu merubahnya, ketahuan kalau ada orang yang mau merubah-rubah Al-Quran ya. Yang ketiga, kitab suci umat Islam ini memang dari dulu sampai sekarang selalu didalami. Ada ilmu yang namanya ulumul Quran, sehingga nggak mudah buat orang itu mau ngobok-ngobok Al-Quran, karena banyak orang-orang ahli-ahli Quran di dalamnya. Bahkan ada sekolah tinggi khusus yang mempelajari Al-Quran ya, ada sekolah Al-Quran, ada sarjana Quran. Bayangkan itu ya, kalau di luar sana ada sarjana ekonomi gelarnya SE, sarjana sosial gelarnya SOS, ada sarjana Quran yang namanya SQ ya. Selama 4 tahun mereka digembleng, dididik untuk mendalami Al-Quran. Jadi nggak mudah Al-Quran itu mau obok-obok, nggak sembarangan ya. Yang ketiga, kita umat Islam ini adalah umat yang terbaik dari seluruh umat-umat yang lain yang ada. Kita tahu di dunia ini banyak ya, ada umat Nasrani ya, umat ya, ada Nasrani aja, ada Katolik, ada Protestan, ada umat Hindu, ada umat Buddha. Kita umat Islam ini disebut sama Allah umat yang terbaik. Ini doktrin ABJ yang ketiga. Dari mana tahunya? Al-Quran. Sumbernya Al-Quran, bukan sumber berita portal BBC News ya, atau apa namanya itu CNI apa namanya? CNN misalnya gitu ya. Ini dari Al-Quran sumbernya. Dalam surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Ila akhir ayat, sadaqallahul azim. Kamu itu kata Allah, kalian itu kata Allah adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di semua manusia.
Jadi dari zaman Nabi Adam macam manusia itu sampai besok kiamat macam-macam kita umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, khaira ummah kata Allah. Ukhrijat linnas, yang pernah lahir dari seluruh manusia. Masya Allah. Pak Ustadz, buktinya banyak yang maling orang Islam, banyak yang jadi teroris, itu orangnya. Ya, ini kan kita bicara umat. Umat itu bukan bicara orang. Kalau orang itu pribadi, oknum. Umat itu berarti keseluruhan. Lihat di mana ada umat Islam pasti banyak kebaikan, banyak kemaslahatan. Kenapa? Satu, umat Islam menjaga dirinya dari perbuatan yang ya tidak diperkenankan. Ada umat Islam pasti semuanya halal haram itu dibahas tuntas. Makanan tidak boleh makanan yang haram. Berpakaian tidak boleh membuka aurat, ya. Kemudian pergaulan tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan. Tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak dan lain sebagainya. Itu Islam ajarannya. Maka di mana ada umat Islam ada kebaikan, karena ummah khaira ummah, masya Allah. Nah, itulah isi dari doktrin ABJI. Maka kalau doktrin ABJI ini disebarkan dan diajarkan, insya Allah membawa kemaslahatan ya bagi semua kalangan ya. Maka demikian ya penjelasan dari Abi tentang isi dari doktrin ABJI. Jadi sekali lagi ABJI itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar singkatan aku bangga jadi Islam. Ini ada maknanya, ada doktrinnya. Tadi ya 3 doktrin ABJI. Pertama, kita memilih Islam bukan asal-asalan. Agama Islam adalah agama yang kita pilih dengan alasan yang tadi Abi jelaskan. Yang kedua, kita punya kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang hebat dengan tadi penjelasannya. Yang ketiga, kita menjadi umat Islam, menjadi bagian daripada umat Islam adalah sebagai khaira umat yang terbaik yang diakui oleh Allah. Makanya kita harus bangga, disebut aku bangga jadi Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.